Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romli dengan NIM 4304002000122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi edukasi terkait masa lanjut usia. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada matkul Psikologi Perkembangan 2. Baik, langsung saja saya mulai. Pada masa lanjut usia merupakan periode penutup dalam rentang kehidupan seseorang. Pada periode ini, seseorang telah beranjak jauh dari kehidupan sebelumnya yang lebih menyenangkan atau beranjak dari masa yang penuh dengan manfaat. Perubahan ini ditandai dengan adanya penurunan pada kapasitas fisik dan psikologis. Menurut Harlock, tahap terakhir dalam rentang kehidupan seringkali dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu usia lanjut dini, yaitu sekitar umur 60-70 tahun. Dan yang kedua yaitu usia lanjut. Nah, usia lanjut ini rentan pada usia 70 tahun dan pada masa akhir kehidupannya. Semakin lanjut usia seseorang dalam periode hidupnya dan telah kehilangan kejayaan masa mudanya. Tahap usia lanjut adalah tahap di mana terjadi penuaan dan penurunan, yang penurunannya lebih jelas dan lebih dapat diperhatikan daripada tahap usia baya. Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan, dan sel yang mengalami penurunan kapasitas fungsional. Adapun ciri-ciri masa lanjut usia adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia lanjut merupakan periode kemunduran. Yang kedua, orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Kemudian yang ketiga, menua membutuhkan periode peran. Yang keempat, yaitu penyesuaian yang buruk pada masa lansia. Yang kelima, usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda. Yang keenam, yaitu memiliki berbagai stereotip. Dan yang terakhir yaitu nomor 7, keinginan menjadi muda kembali sangat kuat. Kemudian yaitu masa lanjut usia yang sukses. Nah, menurut Palmer tahun 1965 dan Lemon et al. Tahun 1972 mengatakan bahwa penuaan yang sukses bergantung dari bagaimana seseorang lansia merasakan kepuasan dalam melakukan aktivitas serta mempertahankan aktivitas tersebut lebih penting dibandingkan kuantitas dan aktivitas yang dilakukan. Dari satu sisi aktivitas lansia dapat menurun, akan tetapi di lain sisi dapat dikembangkan. Misalnya peran baru lansia sebagai relawan, kakek atau nenek, ketua RT, seorang duda atau janda, serta karena ditinggal wafat pasangan hidupnya. Dari pihak lansia sendiri terdapat anggapan bahwa proses penuaan merupakan suatu perjuangan untuk tetap muda dan berusaha untuk mempertahankan perilaku mereka semasa mudanya. Dalam psikososial, teori aktivitas menekankan pentingnya peran serta dalam kehidupan masyarakat bagi kehidupan seorang lansia. Dasar teori ini adalah bahwa konsep diri seorang bergantung pada aktivitasnya dalam berbagai peran. Apabila hal ini hilang, maka akan berakibat negatif terhadap kepuasan hidupnya, dan itu akan berpengaruh terhadap masa lanjut usia yang sukses atau tidaknya.
Kemudian ada pola-pola kepribadian pada masa lanjut usia. Nah, ada beberapa perubahan dapat dibedakan berdasarkan tipe kepribadian lansia, antara lain yaitu pertama, tipe kepribadian konstruktif atau construction personality. Nah, tipe kepribadian ini biasanya tidak banyak mengalami gejolak, tenang dan mantap sampai sangat tua. Kemudian tipe kepribadian yang kedua yaitu tipe kepribadian mandiri atau independent personality. Nah, pada tipe kepribadian ini kecenderungan mengalami post power syndrome, apalagi jika pada masa lansia tidak diisi dengan kegiatan yang dapat memberikan otonomi pada dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu tipe kepribadian tergantung atau dependent personality. Pada tipe kepribadian ini biasanya sangat dipengaruhi kehidupan keluarga. Apabila kehidupan keluarga selalu harmonis, maka pada masa lansia tidak bergejolak. Akan tetapi jika pasangan hidup meninggal, maka pasangan yang ditinggalkan akan menjadi merana, apalagi jika tidak segera bangkit dari kedudukannya. Kemudian yang keempat yaitu tipe kepribadian permusuhan atau hostility personality. Pada tipe kepribadian ini, setelah memasuki lansia, tetap merasa tidak puas dengan kehidupannya. Banyak keinginan yang kadang-kadang tidak diperhitungkan secara seksama sehingga menyebabkan kondisi ekonominya menjadi morat-marit. Dan tipe kepribadian yang terakhir, yang nomor 5, yaitu tipe kepribadian kritik diri atau self-hate personality. Pada tipe lansia tipe ini umumnya terlihat sengsara karena perilakunya sendiri sulit dibantu orang lain atau cenderung membuat susah dirinya. Selanjutnya yaitu ukuran kepuasan. Pada masa lanjut usia ini, individu melihat kembali perjalanan hidup ke belakang. Apa yang telah mereka lakukan selama perjalanan mereka tersebut, ada yang dapat mengembangkan pandangan positif terhadap apa yang telah mereka capai. Jika demikian, ia akan merasa lebih utuh dan puas, sehingga ia akan lebih dapat menerima dirinya dengan positif. Tetapi ada pula yang memandang kehidupan dengan lebih negatif, sehingga mereka memandang hidup merasa secara keseluruhan dengan ragu-ragu, suram, putus asa. Hal ini akan membuat individu tidak menerima kondisi dirinya yang telah lanjut usia. Maka hal itu akan mengakibatkan kepuasan hidup yang rendah. Pembahasan berikutnya yaitu tentang penyesuaian diri terhadap masa pensiun. Menurut Sraf, pensiun dapat merupakan akhir pola hidup atau masa transisi ke pola hidup baru. Pensiun selalu menyangkut perubahan peran, perubahan keinginan dan nilai, dan perubahan secara keseluruhan terhadap pola hidup setiap individu. Orang-orang pada masa ini akan melakukan berbagai macam antisipasi kegiatan untuk menghadapi masa ini, seperti antisipasi yang diikuti dengan partisipasi, rekreasi, dan kegembiraan yang meluap-luap. Kemudian Hafigus membagi masa usia lanjut menjadi 2 kategori umum. Kategori umum berdasarkan sikap mereka terhadap pensiun. Yang pertama, kategori pertama yaitu disebut pengalih peran atau transformer. Nah, pengalih peran ini ketika mereka mampu mengubah gaya hidupnya dengan mengurangi kegiatan-kegiatan berdasarkan pilihan sendiri dan menciptakan gaya hidup baru yang menyenangkan bagi diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan hobi melakukan pekerjaan
perjalanan dan menjadi aktif dalam berbagai pertemuan yang diadakan oleh masyarakat. Kemudian kategori yang kedua disebut dengan pemeliharaan peran atau maintenance. Nah, pemeliharaan peran ini adalah mereka yang terus bekerja dengan melakukan pekerjaan penggal waktu setelah pensiun. Mereka seperti berubah peran, jarang rileks dan tidak mengerjakan apapun, tapi apa yang mereka kerjakan merupakan lanjutan dari apa yang telah mereka lakukan bertahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada penyesuaian diri terhadap keluarga. Sebagian besar hubungan lansia dengan anak jauh kurang memuaskan yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Penyebabnya antara lain kurangnya rasa memiliki kewajiban terhadap orang tua, jauhnya jarak tempat tinggal antara anak dan orang tua. Itu merupakan contoh berbagai penyebab hubungan lansia dan anak tidak harmonis. Lansia tidak akan merasa terasing jika antara lansia dengan anak memiliki hubungan yang memuaskan sampai lansia tersebut berusia lanjut. Orang tua yang sudah lanjut usia, yang perkawinannya bahagia dan tertarik pada dirinya sendiri, maka secara emosional lansia tersebut kurang tergantung pada anaknya dan sebaliknya. Umumnya ketergantungan lansia pada anak dalam hal keuangan, karena lansia sudah tidak memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anaknya pun tidak semua dapat menerima permintaan atau tanggung jawab yang harus mereka penuhi. Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang akhirnya akan berpengaruh juga pada aktivitas ekonomi dan sosial mereka, sehingga secara umum akan berpengaruh pada aktivitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pembahasan yang terakhir mengenai perubahan minat pada usia lanjut. Nah, dalam perubahan minat itu ada 3 macam. Yang pertama, minat pribadi. Nah, orang menjadi semakin dikuasai oleh dirinya sendiri apabila semakin tua. Orang mungkin menjadi sangat berorientasi pada egonya atau egosentrik dan pada dirinya atau self-centered, di mana mereka lebih berpikir dirinya daripada orang lain dan kurang memperhatikan keinginan dan kehendak orang lain. Kemudian yang kedua yaitu minat untuk rekreasi. Nah, pria dan wanita berusia lanjut cenderung untuk tetap tertarik pada kegiatan rekreasi yang biasa dinikmati pada masa mudanya, dan mereka hanya akan mengubah minat tersebut kalau betul-betul diperlukan. Perubahan utama yang terjadi adalah secara bertahap, mempersempit minat dibanding perubahan radikal terhadap pola yang sudah dibentuknya, dan mengubah minat ke bentuk rekreasi yang bersifat permanen. Kegiatan rekreasi yang biasa dilakukan pada usia lanjut diantaranya yaitu membaca, menulis surat, mendengar radio, menonton TV, berkunjung ke rumah teman atau saudara, menjahit, menyulam, berkebun, piknik, jalan-jalan, bermain kartu, pergi ke gedung film, turut serta dalam kegiatan kewarganegaraan, organisasi, politik, maupun keagamaan. Kemudian minat yang nomor 3 yang terakhir yaitu minat dalam sosial. Nah, dalam bertambahnya usia mengakibatkan banyak orang yang merasa menderita karena jumlah kegiatan sosial yang dilakukannya semakin berkurang. Hal ini lazim diistilahkan sebagai lepas dari kegiatan kemasyarakatan atau social disengagement, yaitu
suatu proses pengunduran diri secara timbal balik pada masa lanjut usia dari lingkungan sosial. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi orang-orang yang sudah menginjak usia lansia. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.